Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya PPT dengan judul Ontologi Ilmu Konseling Islami Kajian Filosofis dan Praktik. Nah, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Tunada Firdausi dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas 1A BKPI dengan NIM 23080250036. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari makalah yang sudah saya bikin. Di sini saya mengambil judul Ontologi Ilmu Konseling Islami Kajian Filosofis dan Praktik. Nah, latar belakang dari judul yang saya ambil itu yakni konseling Islami berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir karena kesadaran akan pentingnya integrasi aspek psikologis dan spiritual dalam membantu individu mengatasi masalah kejiwaan. Ontologi ilmu konseling Islami menjadi landasan filosofis bagi praktik konseling yang menggabungkan pemahaman tentang hakikat manusia menurut Islam dengan pendekatan terapeutik modern. Nah, kalian tahu nggak terapeutik modern itu? Jadi, terapeutik modern itu merujuk pada pendekatan pengobatan dan penyembuhan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, bukti klinis, dan teknologi canggih. Nah, kemudian rumusan masalah dan tujuan yang saya ambil itu meliputi konsep ontologi. Bagaimana konsep ontologi ilmu konseling Islami dapat dipahami dan diaplikasikan dalam praktik konseling. Yang kedua, apa saja nilai-nilai dan prinsip Islami yang mendasari praktik konseling Islami. Dan yang ketiga, bagaimana praktik konseling Islami dapat meningkatkan kualitas hidup klien. Jadi di PPT nanti saya akan jelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya cantumkan di rumusan masalah ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada hakikat manusia dalam konseling Islami. Nah, dalam hakikat manusia dalam konseling Islami itu meliputi 4 dasar. Yang pertama yaitu jasmani, yang kedua akal, yang ketiga nafs atau ruh, dan yang ketiga qalb. Nah, jasmani yaitu dimensi fisik manusia yang memerlukan perhatian kesehatan. Kemudian akal yaitu kemampuan berpikir dalam pemahaman realitis. Dan yang ketiga adalah nafs dan ruh yaitu jiwa dan ruh sebagai dimensi spiritual. Dan yang keempat adalah qalb atau hati sebagai pusat emosi dan perasaan. Nah, kesimpulan dari keempat aspek itu yaitu Islam memandang manusia sebagai makhluk utuh dan kompleks yang kehidupannya terkait dengan Allah, diri sendiri, dan alam semesta. Kemudian kita ke slide yang kelima, tujuan konseling Islam. Dalam konseling Islami itu bertujuan untuk mengantarkan klien mencapai al-falah, yaitu kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Berbeda dari konseling barat yang berorientasi pada self-actualization. Self-actualization itu bisa juga disebut dengan aktualisasi diri, yaitu proses seseorang untuk mencapai potensi penuhnya dengan mewujudkan kemampuan dan minat terbaiknya. Jadi, konseling Islami itu memandang kebahagiaan sejati lahir dari ketaatan, ketundukan,
dan ketundukannya kepada Allah. Kemudian kita ke slide 6. Nilai-nilai utama dalam konseling Islami. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama, keikhlasan, yaitu melakukan sesuatu karena Allah, bukan pamrih duniawi. Maksudnya ya udah kamu tuh ikhlas gitu loh, nggak mengharapkan sesuatu dari seseorang tersebut. Yang kedua yaitu kesabaran, yakni ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Kamu tuh sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah dari sekarang ataupun yang mau akan datang. Yang kedua tawakal, yakni bergantung pada Allah setelah berusaha. Dan yang ketiga adalah bersyukur, menghargai nikmat Allah dalam setiap kondisi. Nah, jadi dalam bersyukur ini sebaiknya kamu itu menikmati nikmat Allah yang sudah diberikan, dari mulai hal terkecil sampai dengan hal yang terbesar. Kemudian prinsip-prinsip praktik konseling Islami. Dalam prinsip ini ada 4 prinsip. Yang pertama, sumber Islam, yaitu merujuk pada Al-Quran dan hadis sebagai landasan iman, akhlak, dan etika praktik. Yang kedua yaitu pendekatan holistik, yaitu memperhatikan aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual secara menyeluruh. Yang keempat, rahmah dan empati, yaitu kasih sayang dalam interaksi konselor klien untuk membantu klien merasa didengar dan dipahami. Dan yang keempat yaitu orientasi dunia dan akhirat. Dalam orientasi dunia akhirat itu mencakup kebahagiaan dunia dan ukhrawiyah konseling. Kemudian metode intervensi konseling Islami. Dalam metode ini terdapat 4 metode, yakni yang pertama Quranic Counseling atau penggunaan Al-Quran sebagai sumber penyembuhan dan pencerahan jiwa. Yang kedua, Tazkiyatun Nafs atau penyucian jiwa melalui latihan spiritual dan ibadah. Dan yang ketiga, Mau'izah Hasanah atau nasihat yang baik dengan mendekatkan bijaksana dan penuh kasih sayang. Kemudian, dampak konseling Islami terhadap kualitas hidup. Nah, dalam dampak ini, dalam hal ini, dampak konseling Islami terhadap kualitas hidup itu meliputi yang pertama, pengurangan depresi, yaitu zikir dan ibadah menurunkan aktivitas pikiran negatif dan meningkatkan fokus positif. Jadi, dengan adanya konseling Islami ini, dengan berzikir, itu bisa membuat pikiran negatif kita itu terganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Yang kedua yaitu peningkatan resilience, yaitu kemampuan menemukan makna hidup, memperkuat daya tahan psikologis. Yang ketiga, coping skill religius, yaitu strategi menghadapi stres dengan doa, zikir, sabar, dan tawakal. Jadi sama aja dengan yang pertama tadi ya, pengurangan depresi. Karena dalam skill ini kamu lebih bisa berzikir. Dengan berzikir, sabar, tawakal, berdoa, stres itu akan berkurang, sama halnya dengan mengurangi depresi tadi yang pertama. Terus kemudian yang keempat itu ada dukungan sosial spiritual, yaitu kelompok pengajian dan mentoring spiritual, mengurangi isolasi dan meningkatkan sense of belonging. Kalian tahu nggak sense of belonging itu apa? Jadi di sini sense of belonging adalah perasaan
memiliki, diterima, dan terhubung dengan kelompok komunitas atau organisasi-organisasi tertentu. Kemudian ada praktik mandiri. Klien akan dibekali kebiasaan positif seperti zikir, membaca Al-Quran, dan sholat khusyuk. Jadi dengan praktik tersebut, kamu akan bisa mengurangi depresi-depresi kamu dan mengurangi stres yang ada pada diri kamu sendiri. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari makalah yang saya ambil, yaitu konseling Islami merupakan bentuk layanan bimbingan yang berakar pada konselor ontologis tauhid, memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani, rohani, dan spiritual yang saling berinteraksi. Dengan menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan terapi psikologis modern, itu merupakan pendekatan dari holistik. Kemudian meningkatkan kesejahteraan spiritual, emosional, dan sosial, itu merupakan penyembuhan menyeluruh. Dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu menuntun manusia dalam kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.